Assalamualaikum, hai teman-teman yang masih stay at home karena pandemi COVID-19. Jangan bingung ya mau ngapain. Kami dari Diploma 3 Fisioterapi Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Pekalongan akan memberikan materi tentang osteoartritis. Materi yang akan kami sampaikan terdiri dari pengertian, penyebab, tanda gejala, pencegahan, dan pengobatan. Pengobatannya itu terdiri dari latihan-latihan yang bisa dilakukan di rumah saja loh. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 2. Saya sendiri, Tufa Sama Nabila, dan nanti ada teman-teman saya, Derti Astriana Benu, Shihan Habibah, Asyifati Albina, Arsina Devriyanti, Dede Nur Alif Bulian, Jody Wahyu Cipto, Saman Yusuf, dan Yongki Aritanenjaya yang akan menjelaskan lebih detail tentang osteoartritis. Langsung saja ya kita tonton videonya. Jangan kemana-mana, di rumah saja. Ya, saya Derti, saya akan menjelaskan apa itu osteoartritis. Jadi kebanyakan orang pada umumnya tahu bahwa osteoartritis itu adalah peradangan pada sendi. Dan mereka cukup tahu sampai di situ aja, tapi sebenarnya osteoartritis ini adalah peradangan pada sendi yang diakibatkan karena terjadi kerusakan pada kartilago atau tulang rawan pada setiap sendi yang ada di dalam tubuh manusia. Cuman orang umumnya itu menganggap bahwa osteoartritis ini hanya terkena pada sendi lutut, tulang belakang, dan di tangan. Tapi sebenarnya osteoartritis ini dapat menyerang setiap sendi pada tubuh manusia tergantung dari seberapa parahnya. Dan perlu diketahui bahwa osteoartritis ini bukan trauma yang terjadi atau keadaan yang terjadi saat itu saja, tapi ini adalah penyakit kronik yang lama yang akhirnya dirasakan pada waktu yang lama seperti itu. Nah, banyak orang juga mengatakan bahwa osteoartritis atau penyakit sendi ini hanya terjadi pada orang lansia atau disebut penyakit degeneratif. Nah, saya ingin memberitahu kepada saudara sekalian bahwa osteoartritis ini dapat menyerang siapa saja. Namun tingkat yang kita rasakan itu bisa lebih banyak kepada orang-orang yang degeneratif karena memang dari faktor usia mereka sudah mengalami penurunan fungsi daripada setiap sendi. Mungkin kita sebagai orang muda belum terlalu merasakan karena sendi kita masih banyak berfungsi dan kita belum banyak penurunan fungsi pada setiap sendi seperti itu. Nah, kemudian yang paling utama yang sering dirasakan pada osteoartritis itu adalah terdapat rasa sakit, kemudian kaku dan juga bengkak. Perkenalkan, nama saya Asyifati Albina. Di sini saya akan menjelaskan apa sih penyebab dan faktor resiko osteoartritis. Osteoartritis disebabkan oleh kerusakan pada tulang rawan dan sendi. Kerusakan ini berkembang seiring dengan berjalannya waktu. Kondisi ini dimulai saat tulang rawan yang merupakan bantalan pelindung tulang mengalami kerusakan. Kerusakan ini kemudian menyebabkan terjadinya gesekan langsung antar tulang. Gesekan ini lama-kelamaan akan merusak dan menyebabkan peradangan pada sendi. Pertambahan usia adalah salah satu faktor utama terjadinya kondisi ini. Selain itu, ada beberapa faktor yang dapat meningkatkan risiko terjadinya osteoartritis, yaitu antara lain, yang pertama itu berjenis kelamin wanita, terutama yang sudah menopause. Kemudian mengalami obesitas atau kelebihan berat badan. Kemudian juga bisa terjadi karena mengalami cedera pada sendi atau pernah menjalani operasi pada tulang dan sendi. Kemudian bisa terjadi karena faktor resiko pekerjaan yang berlebihan. Juga bisa terjadi karena memiliki penyakit lain seperti RA atau rheumatoid arthritis. Kemudian juga bisa terjadi karena memiliki kelainan atau cacat bawaan. Perkenalkan, nama saya Shihan Habibah. Selanjutnya adalah tanda dan gejala pada osteoartritis, yaitu usia lebih dari 50 tahun, terdapat nyeri pada sendi, kaku sendi pada pagi hari kurang dari 30 menit, pembesaran sendi mengeras, terdapat bunyi saat menggerakkan lutut atau krepitasi, pengurangan
tidak teraba hangat. Perkenalkan, nama saya Arsinta Devrianti. Di sini saya akan menjelaskan tentang pencegahan osteoartritis. Faktor epidemiologis yang meningkatkan risiko terjadinya osteoartritis antara lain cedera sendi, penggunaan sendi secara berlebihan, dan obesitas. Masih banyak yang lainnya lagi. Aktivitas fisik dengan intensitas yang tinggi dapat meningkatkan risiko terjadinya osteoartritis. Obesitas dapat meningkatkan terjadinya resiko osteoartritis sekaligus dapat mempercepat proses degenerasi persendian. Pengurangan berat badan dan pengurangan konsumsi lemak jenuh dapat mengurangi derajat osteoartritis karena lemak jenuh tersebut berhubungan dengan pembongkaran kartilago persendian. Maka dari itu, untuk tetap menjaga berat badan dan pola hidup sehat serta melakukan olahraga yang rutin dapat mengurangi resiko terjadinya osteoartritis. Perkenalkan, nama saya Yongki Aritananjaya. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengobatan osteoartritis, yaitu dengan modalitas yaitu dengan terapi latihan, meliputi latihan fleksibilitas, kekuatan otot, atau dengan latihan aerobik. Latihan kekuatan otot itu meliputi jenis latihan isometrik atau isotonik. Dan sedangkan latihan aerobik yaitu kita dapat menggunakan yaitu latihan berjalan, seperti latihan berjalan dengan latihan. Nah, latihan aerobik ini berfungsi dalam waktu jangka yang pendek, seperti mengurangi nyeri. Nah, latihan aerobik ini yaitu berfungsi untuk melatih kekuatan sendi. Ya, dan sedangkan penanganannya kita harus berpusat pada pasien langsung, terutama pada penderita osteoartritis, yaitu berpusat pada latihan berjalan, seperti berjalan. Perkenalkan, nama saya Salam Bensuk. Sini saya akan menjelaskan program latihan pada osteoartritis yang meliputi ada 5 tahap. Tahap pertama meliputi mobilisasi terkontrol untuk mengatasi nyeri. Tahap 2 dan 3 dilakukan dengan latihan bersifat open kinetic chain sampai dengan closed kinetic chain pada sendi yang mengalami artritis. Kemudian tahap keempat dilakukan olahraga yang dilakukan dan difokuskan pada olahraga yang spesifik untuk meningkatkan koordinasi neuromuskular dan meneruskan jenis latihan jenis closed kinetic chain. Pada tahap yang kelima, fase pemeliharaan, dilakukan edukasi pada penderita untuk mengurangi resiko terjadinya cedera kembali dan motivasi penderita agar tetap melakukan latihan. Ya, perkenalkan, nama saya Dodi Wajuto. Ya, di sini saya akan memperagakan beberapa gerakan yang bisa dilakukan di rumah untuk pasien dengan kondisi osteoartritis untuk mendukung rehabilitasi untuk kesembuhannya. Yang disebutkan itu ada 5 tahapan dan berikut videonya. Baiklah, dimulai dari tahap yang pertama. Pada tahap pertama dimulai dengan hamstring stretch. Hamstring stretch dilakukan dengan 8 kali hitungan dengan pengulangan 3-5 kali. Kemudian quadriceps stretch, di mana salah satu kaki diletakkan di kursi dan satu kakinya yang lain menumpu di lantai. Kemudian kaki yang menumpu di lantai menekuk untuk men-stretching otot quadriceps. Akan dilakukan dengan 8 kali hitungan dengan pengulangan 3-5 kali. Kemudian ke tahap yang kedua. Yang pertama, quadriceps shifting. Posisi seperti pada gambar. Gerakannya adalah dengan mengkontraksikan otot quadriceps yang berada pada bagian atas paha, seperti akan menekuk kaki ke bagian atas.
Gerakan selanjutnya yaitu straight leg raise, di mana salah satu kaki menekuk lutut namun tidak maksimal, kurang lebih 90 derajat. Kemudian salah satu kaki dilakukan gerakan mengangkat kaki pada posisi lurus ke atas. Kedua gerakan ini dilakukan 8 kali hitungan dengan pengulangan 3-5 kali. Kemudian beranjak ke tahap yang ketiga. Yang pertama lateral step down, di mana pada gerakan ini pasien berdiri pada lantai dengan tinggi rendah yang berbeda. Kemudian salah satu kaki digerakkan ke bagian yang lebih rendah. Pada gerakan ini dilakukan 8 kali pengulangan. Kemudian tahap yang keempat ada karyokas atau berjalan menyilangkan kaki. Pada tahap yang keempat ini latihan dilakukan semampu pasien. Kemudian latihan tahap kelima, tahap terakhir. Latihan tahap kelima dibagi menjadi 2 macam, yaitu latihan kekuatan dengan isotonik, dengan latihan bisa squat, menaiki tangga, dan lain-lain. Dan latihan isometrik pada keadaan nyeri bisa dengan menaik turunkan kaki dalam keadaan lurus. Kemudian latihan yang kedua yaitu latihan aerobik, bisa latihan berjalan. Namun jika masih nyeri, latihan bisa dilakukan di dalam air atau di kolam renang. Frekuensi latihan 2 kali seminggu dapat dikombinasikan antara kekuatan dan aerobik dengan 2 set latihan. Setiap set pengulangan 8-10. Nah, gimana dengan penjelasannya tadi teman-teman? Sudah paham kan? Semoga bermanfaat ya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.